Halo, selamat siang. Assalamualaikum sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Budi Purwanto dalam acara Gerakan Literasi, Politik dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Semarang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Agus Rianto. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat Mas Budi. Ya, Pak Agus ini merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Semarang. Nah, kita mau bincang-bincang terkait politik uang. Kenapa kok politik uang? Karena politik uang masih menjadi potensi pelanggaran yang akan terjadi pada Pilkada tahun 2020 ini. Sekarang saya mau langsung ke Pak Agus ini. Pak Agus, sekarang lagi kegiatan apa nih Pak Agus di Bawaslu? Ya, hari ini Bawaslu Kabupaten Semarang tentunya sedang fokus dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, tahapan kampanye di pemilihan Bupati Kabupaten Semarang tahun 2020 ini, Mas Budi. Kalau pelanggarannya Pak Agus, ini sejauh ini bagaimana Pak Agus penanganan pelanggarannya? Oh ya, Mas Budi. Jadi kalau terkait dengan dugaan pelanggaran, penanganan pelanggaran sampai hari ini kita sudah beberapa kali menangani dugaan pelanggaran, khususnya dari temuan pengawas. Setidaknya ada 5 yang sudah kita tangani, sejak sebelum penetapan pasangan calon yang lalu sampai tahapan kampanye hari ini. Semua dari temuan dari pengawas, Mas Budi. Kalau politik uang Pak Gus, sebenarnya politik uang itu seperti apa sih Pak Gus? Biar kita paham gitu Pak Gus. Ya, jadi kalau kita bicara politik uang, itu mungkin masyarakat ya, yang ada di benak masyarakat mungkin langsung tertuju pada pemberian uang gitu ya. Tapi sesungguhnya politik uang itu lebih luas dari itu ya. Yang pada intinya ya pemberian atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Jadi dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada di pasal 73 itu di ayat 1 mengatakan kurang lebih adalah calon atau tim kampanye itu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan. Kemudian di ayat berikutnya juga dijelaskan bahwa selain calon maupun tim kampanye, tim relawan maupun petugas kampanye juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Jadi sehingga makna dari politik uang ini sungguhnya sangat luas, Mas Budi. Berarti tadi ada ini ya Pak, ada materi lainnya. Nah, sebelumnya kan tadi ya Pak, kita tuh taunya ya politik uang itu ya ngasih uang. Uang gitu ya. Kalau materi lainnya itu Pak, materi lainnya itu apa aja sih Pak? Iya, jadi sebelum ke situ mungkin saya sedikit jelaskan kembali ya. Jadi kalau kita melihat dari pengertian money politik atau politik uang, itu bisa ditarik beberapa poin sebenarnya. Yang pertama, tidak hanya memberikan, tetapi menjanjikan juga sudah merupakan money politik atau politik uang. Yang kedua, tidak hanya menjanjikan atau memberikan uang, tetapi materi lainnya juga merupakan money politik atau politik uang. Kemudian tujuannya itu untuk mempengaruhi pemilih itu tidak hanya supaya memilih pasangan calonnya, tapi juga untuk tidak memilih pasangan calon lain juga bisa. Kemudian mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu supaya surat suara tidak sah. Kemudian untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi itu juga termasuk lingkup money politik
atau politik uang. Jadi lingkupnya sangat luas. Kemudian kalau bicara materi lainnya, pada dasarnya seluruh atau semua materi lainnya itu bisa masuk dalam kategori money politik, kecuali materi-materi lainnya atau barang-barang yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan, masuk dalam undang-undang pilkada maupun dalam peraturan KPU. Misalnya antara lain bahan kampanye, pemberian atau pembagian bahan kampanye itu bukan merupakan money politik. Misalnya bahan kampanye tambahan yang dibuat oleh pasangan calon, misalnya yang berupa alat makan, alat minum, kemudian kalender, kemudian stiker dengan ukuran tertentu, kemudian pin, itu tidak termasuk money politik, dengan catatan nilainya paling tinggi 60.000 atau tidak melebihi angka 60.000. Berarti batasnya 60.000 ya Pak? Ya, untuk bahan kampanye itu. Bahan kampanye. Kemudian ada lagi bahan kampanye yang dikecualikan juga yang tidak termasuk money politik. Misalnya di masa pandemi ini pemberian bahan kampanye berupa masker misalnya, kemudian hand sanitizer, kemudian pelindung wajah misalnya. Itu juga tidak termasuk materi lainnya. Termasuk juga pemberian makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye itu juga tidak termasuk materi lainnya yang dikategorikan money politik, dengan catatan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Itu yang pertama. Yang kedua, standar besarannya mengikuti standar besaran daerah. Nah, itu materi-materi lainnya yang dikecualikan, yang tidak termasuk dalam kategori politik uang. Nah, tentunya selain dari itu termasuk materi lainnya yang merupakan money politik. Misalnya barang-barang lain, misalnya sembako misalnya. Sembako misalnya ada beras, ada minyak goreng misalnya, ada gula, itu mengabaikan nilainya, jumlahnya, misalnya nggak sampai 60.000 pun itu masuk materi lainnya yang kategori money politik. Atau mungkin barang lain misalnya perabotan atau barang elektronik atau barang-barang yang lain selain yang diatur dikecualikan itu merupakan materi lainnya yang termasuk money politik. Itu Mas Budi yang kaitannya dengan materi lainnya. Kalau sanksinya sendiri Pak Gus, sanksi politik uang itu bagaimana Pak Gus? Ya, kalau kita bicara sanksi itu beda ya, ada perbedaan antara pilkada dan pemilu yang lalu ya. Yang mana sanksi atas tindak pidana money politik ini di pilkada lebih berat dibandingkan dengan di pemilu. Termasuk siapa yang kena sanksi ini juga berbeda. Kalau di pemilu yang terkena sanksi itu hanya pemberi, tapi di pilkada sesuai dengan undang-undang pilkada itu yang kena sanksi juga termasuk penerima. Jadi dari sisi subjeknya yang kena sanksi itu berbeda, yaitu pemberi dan penerima. Kemudian dari sisi sanksinya itu sendiri lebih berat daripada pemilu, di mana sanksinya jika terbukti tindak pidana money politik ini adalah ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan atau 3 tahun dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi kumulatif ya antara pidana penjara dan denda. Nah, ini kan berat ya, dendanya juga berat, kemudian pidana penjaranya juga sangat berat, dan ini secara kumulatif karena ada kata-kata dan sehingga berlaku dua-duanya. Dan ini juga berlaku untuk penerima. Jadi penerima, masyarakat yang menerima kalau terbukti itu juga mendapatkan sanksi yang sama dengan pemberi. Sanksinya ya itu tadi itu, Mas Budi. Jadi baik pemberi dan penerima itu sanksinya sama. Sanksinya ya, sama. Ya. Ada sanksi pidana penjara ditambah dengan denda. Ya. Sama-sama beratnya. Berat. Ya. Baik Pak Gus, biar kita sama-sama bisa menghindari politik uang ini dan juga bisa ikut mensosialisasikan kepada lingkungan kita
bahkan keluarga kita. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Pak Agus kepada masyarakat Kabupaten Semarang khususnya. Ya, jadi harapan kami berharap pada masyarakat seluruhnya, khususnya Kabupaten Semarang, mari sama-sama politik uang ini menjadi komitmen kita bersama untuk sama-sama kita hindari, sama-sama kita hentikan, biar proses pilkada atau proses pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2020 ini bisa berjalan lebih baik, lebih berkualitas, tanpa money politik, tanpa politik uang, dan masyarakat juga bisa terhindar dari ancaman pidana yang tadi sudah kita sampaikan begitu berat, sehingga nanti semuanya akan berjalan lebih baik dan lebih enak bagi semua pihak, baik bagi penyelenggara, bagi peserta pemilihan bupati atau para calon dan tim kampanye, maupun bagi seluruh masyarakat. Selain itu kami juga berharap kepada masyarakat, mari sama-sama kita awasi proses penyelenggaraan pilkada ini, bantu Bawaslu untuk sama-sama kita lakukan pengawasan, dan harapan kami lebih dari itu pada masyarakat, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, bersedia, mau dan berani menjadi pelapor, atau berani atau mau melaporkan, mau menjadi saksi, sehingga ketika ada pelanggaran kami bisa tindak lanjuti, bisa kami proses sesuai ketentuan peraturan undang-undangan atas dukungan dari seluruh masyarakat, sehingga pilkadanya akan bisa terlaksana dengan lebih baik dan berintegritas. Saya kira itu Mas Budi, harapan dari kami. Sekian gelar tikar kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti semua media sosial Bawaslu Kabupaten Semarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.